Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Senang sekali boleh kembali berjumpa dalam renungan pagi Selasa 10 Mei 2022. Semoga kita semua dalam keadaan sukacita dan juga bahagia. Dan mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pagi ini kami sambut dengan sukacita ya Tuhan, untuk penyertaan-Mu. Semalam Tuhan telah menjaga kami, sehingga boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan dengan keadaan sukacita. Dan mengawali hari ini Tuhan, kami sungguh rindu untuk disapa oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terangi hati pikiran kami Tuhan, sehingga firman ini dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dan menuntun hidup kami untuk terus berjalan dalam terang kasih Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Ampuni segala dosa kami dan berbicaralah kepada kami, karena kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini dari Yohanes 16 ayat 4b sampai ayatnya yang ke-15 yang berbunyi demikian. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudara mengalami saat perpisahan dengan orang yang sangat dikasihi? Berpisah mungkin karena jarak, atau bahkan berpisah karena kematian. Memang harus kita akui bahwa perpisahan itu meninggalkan bekas kepedihan yang mendalam. Apalagi berpisah dengan orang yang sangat kita kasihi, yang sangat kita andalkan. Dan benar, menurut survei ditemukan bahwa stres yang paling mengguncangkan jiwa adalah kematian orang yang kita kasihi. Dan inilah yang dialami oleh murid Tuhan Yesus ketika mereka harus menerima kenyataan bahwa guru yang mereka kasihi, guru yang mereka andalkan, dan guru yang mereka agung-agungkan harus mati dengan cara yang tragis. Tentunya berita ini membuat mereka sedih, membuat mereka patah semangat, sehingga mereka kehilangan minat untuk mencari tahu mengapa Yesus harus mati. Namun Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka sendiri. Ada Roh yang akan memperlengkapi dan juga memberi mereka kuasa untuk melakukan tugas yang besar dan mulia ini.
untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus bagi dunia. Roh ini yang akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan juga penghakiman. Roh ini juga yang akan memimpin mereka kepada kebenaran. Karena itu murid-murid harus menyadari bahwa ia tidak sendiri. Ada roh penolong yang akan memampukan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita juga mempunyai tugas yang besar, tugas yang sama dengan murid-murid, yaitu memberitakan tentang Injil, tentang kebangkitan Kristus bagi dunia ini. Tentu tidaklah mudah. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa sebagai saksi kita akan terhindar dari tantangan dan pergumulan. Tetapi sekalipun tantangan pergumulan menghampiri hidup kita, yakinlah bahwa kita tidak pernah sendiri. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk melakukan tugas yang besar dan mulia ini yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Terpujilah Kristus untuk firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami diperkenankan oleh Tuhan untuk kembali menikmati kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendiri dalam hidup ini. Ada Roh Kudus yang menolong kami, yang memperlengkapi kami untuk menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami membawa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang terbaring lemah karena sakit penyakit. Mohon Tuhan menjumpai setiap mereka, menjamah dan memulihkan mereka. Bagi setiap umat-Mu yang dalam pergumulan karena kehilangan orang yang dikasihi, karena kesulitan ekonomi ataupun pergumulan lainnya, pulihkanlah keadaan umat-Mu Tuhan. Kami meyakini bahwa Tuhan kami Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera. Sekalipun masalah atau pergumulan belum selesai, tetapi setidaknya Tuhan akan memberikan kami kekuatan untuk menghadapinya. Ya Tuhan, Engkau juga yang akan memberkati setiap kami, yang akan melanjutkan pekerjaan kami. Berkati setiap kami Tuhan, jauhkanlah kami dari mara bahaya, beri kami hikmat untuk melakukan pekerjaan ini dengan baik. Berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang akan belajar di rumah ataupun juga yang di sekolah. Berkati mereka semua Tuhan. Berikan mereka kemampuan untuk menyerap ilmu dengan baik. Berdoa juga untuk orang tua kami yang lanjut usia. Sekalipun fisik semakin terbatas, tetapi kami percaya Tuhan akan terus menjaga, melindungi mereka. Sehingga di masa-masa tuanya mereka tetap bersyukur, mereka tetap bersuka cita. Ya Tuhan, inilah seruan kami Tuhan, sambut sempurnakan, karena kami berdoa hanya melalui satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.